Badan POM sebagai instansi pemerintah yang berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas, senantiasa menghargai dedikasi serta kerja para pegawainya. Sebagai wujud apresiasi atas kontribusi tersebut, Badan POM memberikan penghargaan kepada petugas layanan publik dengan kinerja terbaik setiap bulannya. Program ini untuk menumbuhkan semangat kerja, menciptakan lingkungan kerja yang suportif, dan memotivasi dalam mencapai kinerja optimal dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan di Indonesia. ASN main game mabar, pelayanan publik buyar. Perilaku ASN yang bermain game pada saat jam kerja pelayanan mencerminkan rendahnya profesionalisme dan integritas ASN sehingga menimbulkan turunnya kepercayaan publik dan tidak optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Disiplin dan tanggung jawab merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, setiap ASN diharapkan dapat menjaga komitmen, fokus, dan dedikasi selama jam kerja dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Hindari aktivitas yang mengganggu produktivitas termasuk bermain game saat bekerja agar kinerja pelayanan publik tetap optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjaga. Di era digital saat ini, kemampuan memanfaatkan teknologi menjadi salah satu kunci penting bagi ASN dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi adalah penggunaan Canva dan Capcut. ASN dapat dengan mudah membuat berbagai media komunikasi seperti poster, infografis, presentasi, hingga konten media sosial dengan memanfaatkan Canva dan Capcut. ASN menunjukkan komitmen untuk terus berinovasi, menciptakan pelayanan publik yang informatif, transparan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di era digitalisasi ini, seharusnya pelayanan publik dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Namun, masih ditemukan contoh penerapan digitalisasi yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang pelaku usaha datang ke kantor dengan membawa setumpuk berkas fisik. Pelaku usaha terlihat kesulitan membawa berkas yang banyak serta adanya resiko berkas tersebut tercecer. Berkas yang seharusnya bisa diunggah secara online melalui sistem, tetapi masih harus dicetak dan diserahkan dalam bentuk hard copy kepada petugas layanan. Selain itu, petugas juga harus memeriksa satu persatu berkas tersebut secara manual. Tentunya, proses ini membutuhkan waktu yang sangat banyak, serta adanya risiko berkas tersebut hilang karena tercecer. Ini adalah contoh bad practice dalam penerapan digitalisasi layanan publik. Stop terlambat. ASN yang profesional adalah yang datang ke kantor dan melakukan presensi tepat waktu. Hal ini sebagai wujud dari menerapkan kedisiplinan dan profesionalisme. Dengan datang tepat waktu, dinamika kerja juga dapat menjadi lebih produktif sehingga dapat mengerjakan tugas secara maksimal. Ingat, waktu adalah uang. ASN tepat waktu, pelayanan maksimal. Fokus, berlaku mengobrol yang berlebihan dan tidak relevan dengan pekerjaan saat jam kerja merupakan salah satu bentuk perilaku buruk yang sayangnya masih kerap ditemui di lingkungan ASN. Padahal, meja kerja mereka dipenuhi tumpukan dokumen yang menanti atau pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Akibatnya, fokus kerja terpecah, ritme kerja terganggu, dan pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan tepat waktu menjadi tertunda. Ini nantinya dapat berdampak pada kualitas output dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Seorang ASN sudah sepatutnya mampu menggunakan waktu yang ada secara maksimal, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pekerjaan, dan menunjukkan etos kerja yang tinggi. Salah satu bentuk good practice ASN yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan LMS atau Learning Management System untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri. BPOM memiliki LMS yaitu platform Ideas yang memuat banyak video e-learning dengan berbagai judul pelatihan. Ideas dapat diakses melalui website ppsdm.pom.go.id/ideas. Pengguna memasukkan username dan password, kemudian klik login. Akan muncul banyak judul pelatihan yang dapat diikuti oleh pegawai, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Pemanfaatan Ideas meningkatkan literasi digital dan digital skill dari ASN di BPOM. Contoh bad practice yang mungkin dilakukan oleh seorang ASN adalah tidak menyimak pemateri selama kegiatan pelatihan, baik secara luring maupun daring. Di ruang pelatihan, seorang pemateri menjelaskan dengan antusias materinya yang disampaikan penting untuk pengetahuan peserta. Tapi di pojok ruangan ada peserta yang tampak sibuk dengan laptopnya, bukan mencatat, melainkan menonton YouTube diam-diam. Ia juga menggunakan BMN untuk keperluan yang bukan pekerjaannya. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip manajemen ASN yang menuntut setiap pegawai untuk terus belajar dan mengembangkan diri, serta smart ASN di mana literasi digital dan digital skill digunakan pada kondisi yang tidak semestinya. Kegiatan pelatihan di era efisiensi ini dapat dilaksanakan secara hybrid sebagai sebuah bentuk inovasi di tengah keterbatasan biaya. Melalui pemanfaatan teknologi Zoom Meeting,
akses pelatihan dipastikan dapat diikuti oleh seluruh peserta di UPT, baik loka, balai, dan balai besar POM di seluruh Indonesia. Dengan penggunaan metode ini, tujuan utama dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengembangan kompetensi tidak terbatas hanya dilakukan secara luring dan harus dihadiri secara fisik, namun juga bisa secara daring di lokasi masing-masing peserta. Integritas adalah fondasi utama setiap ASN. Dalam konteks manajemen ASN, tindakan memberikan akun dan password pribadi untuk mengakses kunci jawaban tes Mansoskul pada aplikasi Sipandai merupakan pelanggaran norma yang serius. Perilaku ini secara langsung menunjukkan sikap tidak berintegritas dan merusak prinsip profesionalisme. Kualitas birokrasi dimulai dari kualitas setiap ASN. Dan transformasi birokrasi bukan hanya sekedar jargon, melainkan tanggung jawab bersama. Oleh karenanya, manajemen ASN dan Smart ASN hadir sebagai langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Mari terapkan prinsip manajemen ASN yang berintegritas dan mewujudkan diri sebagai Smart ASN yang adaptif, digital, dan berorientasi pelayanan. Tinggalkan kebiasaan lama yang menghambat dinamika kerja, adopsi digital mindset dan etika profesional, jadilah role model Smart ASN di lingkungan kerja kita, terus belajar, berinovasi, dan jangan pernah berhenti memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri.